siang ataupun selamat malam saudara yang sepemikiran. Kali ini kita akan membahas sedikit menguji soal mengenai hipotesis varian dan hipotesis proporsi, ya kan? Perkenalkan, nama saya Novel dan Elisabeth Nugraha dari kelas A Informatika dengan NIM C2C023013. Kali ini kita akan membahas tadi ya, statistik tentang hipotesis. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai single proportion. Oke, langsung saja. Soalnya adalah suatu obat penenang ketegangan syarat diduga hanya 60% efektif, ya kan? Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syarat yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru itu efektif sebesar 70%. Lalu di sini pertanyaan adalah, apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik, ya kan, daripada yang beredar, bahkan alfa sebesar 5%. Lanjut. Maka dari itu pertama kita adalah menentukan klaimnya dulu. Klaim di sini adalah Handel, ya kan. Handel di sini diklaim yang awalnya tadi adalah 60%. Ya. Berarti maka H1-nya adalah bukan 60%. Tetapi di sini dituliskan kata lebih baik. Kata lebih baik yang artinya bahwa H1 atau H alternatifnya adalah lebih dari 60% atau 0,6. Lalu nilai alfa tadi signifikasi sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya kita menemukan wilayah penolakan, ya kan. Untuk tingkat kepercayaan 5% dan kawan-kawannya ini bisa dicek di Google, ya kan. Untuk 5% sebesar 1,645, dan pada kata tadi yaitu lebih baik, ya kan, berarti lebih. Maka dari itu arahnya merupakan ke kanan maupun keluar dari situ. Ini merupakan daerah penolakannya. Selanjutnya adalah kita mulai perhitungan menggunakan rumus Z tadi dengan X 70% dan N 100%, maka didapatkan Pi berupa 0,7. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 0,7 dikurangi 0,6 dibagi kuadrat 0,6, maaf maksud saya dibagi akar 0,6 dikali 0,4 dibagi 100. N tadi ya, rumusnya bisa dicari di Google ya, dan mendapatkan hasil 2,04. Nah, karena Z hitung lebih besar daripada 1,645, maka dia masuk ke dalam daerah penolakan. Nah, mungkin kira-kira di sini ya, daerah penolakan. Maka dari itu kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 atau H alternatif diterima, yang artinya disimpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih manjur. Seperti itu. Langsung kita lanjut soal yang kedua mengenai soal distribusi hipotesis varian. Di sini ada soal, seorang pengusaha lampu pijar mengatakan bahwa masa hidup lampunya memiliki simpangan baku sekitar 60 jam. Ada dugaan bahwa simpangan baku dari masa hidup lampunya mengalami perubahan. Untuk itu diadakan penyelidikan dengan jalan menguji 30 lampu sebagai sampel. Setelah diperiksa, simpangan baku dari masa hidup 30 lampu tersebut adalah 55 jam. Asumsikan populasi berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 5%, apakah simpangan baku dari masa hidup lampunya mengalami perubahan? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, di sini mereka masuk ke pembahasannya, teman-teman.
Misalkan X merupakan variabel acak kontinu yang menyatakan masih hidup lampu pijar yang diproduksi oleh pengusaha tersebut, ya kan. Ini merupakan hasil uji varian satu populasi. Oleh karena itu akan digunakan uji X kuadrat. Ini diketahuinya ya kan N30 alfa 5% atau 0,5 dan sipangan dan H0 dengan baku sampel 50% dan simbangan baku adalah 60%, ya kan? Maka rumusan hipotesisnya adalah hipotesis 0 adalah sama dengan 60 ataupun hipotesis alternatif bukan 60 kuadrat, ya kan? Lalu kita ke uji statistik. Dengan perhitungan demikian dengan kalkulator saja teman-teman didapatkan hasil bahwa 24,368. Selanjutnya perhatikan bahwa uji yang dilakukan merupakan uji dua arah dan merupakan tabel min X dan juga min X kuadrat dan juga X kuadrat, ya. Tentunya dengan pertama kita di F detek kebebasannya N-1 29 tadi. Lalu pada bagian kanan, bentar saya ganti dulu slide-nya di sini. Oke, pada bagian kanan dari tabel kanan dulu dikirakan bahwa 0,025 dapat dibagi 29 didapatkan dari mana? Didapatkan dari 0,05 dibagi 2 dan habis itu dibagi kembali dengan rezeki biasanya 29. Maka didapatkan di tabel yaitu dengan nilai 45,722. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini ya. Selanjutnya adalah bagian kiri dengan 1 min alfa, ya kan, 1 dari 0,05 tadi berarti 0,95 dibagi 2 hasilnya 0,975 dengan derajat kebiasaan 29 tadi dapatkan sebesar 16,047 ini. Maka artinya apa? Ini merupakan daerah di mana H0 diterima, sedangkan di luar berarti H0 ditolak. Ya, ini bukan daerah H0 diterima ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Nah, dari perhitungan tadi kita dapatkan bahwa nilainya dari uji statistik mendapatkan nilai 24,368 yang artinya dia berada di dalam zona penerimaan. Tekan 24, aduh nggak bisa ditulis 68. Nah, kurang lebih di sini ya. 24,68 ya, di sini. Oke. Maka dari itu kesimpulannya adalah tidak jatuh pada daerah kritis atau dalam artian jatuh pada daerah yang diterima, dan demikian H0 tidak ditolak atau diterima. Kesimpulannya, jadi bukti tidak cukup untuk mengatakan bahwa simbangan baku dari masa hidup lampu pijar yang diproduksi oleh pengusaha tersebut mengalami perubahan, yang artinya masa hidup lampu pijar tersebut masih tetap. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada komen, silakan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.